Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Isman Rahmani Yusron, lalu kepada teman-teman semua yang kami banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas A Psikologi 2020 diberikan kesempatan untuk memaparkan diskusi kami mengenai roles of wanting and liking in motivating behavior, gambling, food, and drug addiction, atau peran menyukai dan menginginkan dalam motivasi perilaku kecanduan narkoba, perjudian, dan kecanduan makanan. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada Ahmad Fajri Nurrahim, lalu ada saya sendiri Aliza Nur Muhammad, lalu ada Amira Fadila, dan yang terakhir adalah Arum Fia Laksinta. Berikut adalah submateri yang akan kami paparkan berdasarkan hasil diskusi kami. Ada penjelasan mengenai menyukai dan menginginkan, lalu kecanduan narkoba, lalu perjudian dan kecanduan makanan. Submateri pertama adalah mengenai menyukai dan menginginkan. Di sini akan dijelaskan beberapa hal yang mendasari mengenai menyukai dan menginginkan, lalu sistemnya bagaimana, beberapa penelitian, dan sebagainya yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Ahmad Fajrin. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi mengenai liking and wanting atau menyukai dan menginginkan. Baik, boleh di next. Baik, pada yang pertama, apa hal yang mendasari menyukai dan menginginkan? Pada tahun 1993, Terry Robinson dan Kento Berich di University of Michigan berpendapat bahwa otak berisi dari dua sistem yang berbeda. Satu sistem yang bertanggung jawab atas kesenangan hedonis atau menyukai, dan sistem lain yang terpisah namun saling berhubungan yang bertanggung jawab atas keinginan atau arti penting insentif. Perasaan ingin biasanya mengacu pada keinginan kognitif yang sadar, sementara kita menggunakan kata ingin untuk merujuk pada perasaan keinginan yang mendalam. Demikian pula menyukai. Hal ini mengacu pada proses inti kesenangan hedonis dan dianggap terpisah dari subjektif pengalaman kesenangan yang disadari. Ketika kita menggigit makanan favorit kita, tampilan, rasa, tekstur, dan baunya makanan datang bersama-sama terdiri dari kesenangan yang dialami dari afektif dampak hedonis atau menyukai aspek makanan. Komponen suka ini terkait dengan mencapai hadiah melampaui sifat indrawi belaka. Makanan memiliki komponen sensorik yang jelas dari rasa dan bau. Namun, otak terpisah untuk menjelaskan seberapa banyak makanan yang diinginkan atau disukai. Baik, boleh di next. Nah, untuk yang kedua yaitu bagaimana sistem menyukai dan menginginkan. Nah, sistem menyukai dan menginginkan di otak memiliki beberapa struktur dan neurokimiawi yang tumpang tindih, tetapi juga substrat yang terpisah. Sementara kedua sistem yang terkandung dalam struktur mesolimbik umum tertentu, komponen menyukai atau titik panas hedonis hanyalah subkawasan kecil dari struktur mesolimbik yang lebih besar. Ini termasuk nukleus accumbens dan pallidum ventral. Titik panas hedonis ini dinamai demikian karena kemampuannya untuk menimbulkan reaksi hedonis wajah positif atau menyukai terhadap larutan manis ketika dirangsang secara neurokimia, seperti oleh neurotransmitter opioid dan endokannabinoid, tetapi bukan stimulasi dopamin. Titik panas ini berfungsi sebagai jaringan kerjasama yang membutuhkan suara bulat untuk menghasilkan tanggapan kesukaan. Sementara stimulasi hanya satu hotspot biasanya akan merekrut orang lain. Aktivitas penghambatan farmakologis di satu titik panas akan mencegah peningkatan kesukaan dari stimulasi opioid di salah satu hotspot lainnya.
Sebaliknya, keinginan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kadar dopamin di bagian manapun dari sistem mesolimbik, termasuk titik panas itu. Dan tampaknya tidak memerlukan aktivitas simultan dari pusat motivasi lainnya. Menginginkan juga dapat ditimbulkan oleh stimulasi opioid dan neurotransmitter tertentu lainnya di dalam hotspot selain efek opioid dan yang disebutkan di atas pada kesukaan. Baik, boleh di next. Nah, untuk penilaian subjektif, bukti berdasarkan jalur saraf berbeda yang mengatur menyukai dan keinginan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus mungkin saja mengalami ingin tanpa suka atau sebaliknya. Contoh paling awal dari menginginkan tanpa menyukai berasal dari penelitian laboratorium yang meneliti dampak stimulasi listrik hipotalamus lateral, bagian otak yang mengaktifkan jalur mesolimbik dan pelepasan dopamin. Pada manusia, penelitian menunjukkan bahwa tingkat dopamin lebih berkorelasi dengan penilaian subjektif, menginginkan hadiah daripada dengan peringkat kesenangan dari hadiah yang sama. Faktanya, obat-obatan tertentu yang sangat adiktif seperti nikotin sangat diinginkan meskipun menghasilkan sedikit atau tidak ada perasaan senang atau euforia. Baik, boleh di next. Nah, untuk slide ini, apa yang mempengaruhi kesenangan? Obat-obatan yang menghalangi transmisi dopamin seperti pimozide antagonis dopamin atau pengobatan 6-OHDA yang menghancurkan lebih dari 99% aferen dopamin, mesolimbik, dan neurostriatal tidak mengganggu reaksi wajah positif atau suka terhadap rasa sukrosa. Pada manusia, obat yang menghalangi fungsi dopamin sama sekali gagal mengurangi penilaian subjektif dari kesenangan yang diberikan orang pada obat adiktif, seperti amfetamin atau metamfetamin. Penelitian transmisi dopamin berkurang dengan mengganggu sintesis dopamin atau penipisan fenilalamin atau tirosin akut, menunjukkan bahwa efek menyenangkan dan mengubah suasana hati dari berbagai zat yang disalahgunakan seperti alkohol, tembakau, amfetamin, dan kokain tetap utuh, sementara sifat-sifat yang terkait dengan keinginan seperti kepercayaan diri yang diinduksi kokain dan kecanduan obat berkurang secara dramatis. Boleh di next. Nah, untuk slide ini, bagaimana keinginan dan kesukaan berlangsung. Hasil ini menunjukkan bahwa baik keinginan dan kesukaan dapat terjadi secara independen, dan karena kesukaan dikendalikan oleh bagian otak yang lebih kecil dan memerlukan aktivasi kolektif dari hotspot yang berbeda, sehingga lebih mudah untuk mengganggu. Ini mungkin merupakan komponen perilaku termotivasi yang lebih rapuh dan kurang kritis daripada keinginan. Kelangsungan hidup ini mungkin hampir mustahil tanpa adanya keinginan, tetapi tidak adanya kesukaan mungkin menjadi bukti untuk klaim ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Fazrin atas pemaparan materinya. Setelah ini adalah pemaparan materi mengenai drug addiction atau kecanduan narkoba, dan di materi ini bakal lebih dijelaskan mengenai teori sensitisasi insentif yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya, Amira. Kepada Amira kami persilahkan. Halo, maaf, Amira, suaranya nggak ada. Di sini
Terima kasih Aliza sebelumnya telah memberikan saya waktu. Sini saya akan menjelaskan materi tentang drug addiction atau kecanduan narkoba. Boleh di next? Sebelum kita ke teori sensitisasi insentif, kita harus tahu dulu, apakah itu sensitisasi insentif? Sensitisasi insentif adalah peningkatan sensitivitas sirkuit syaraf yang bertanggung jawab atas atribusi arti penting insentif atau keinginan untuk mencoba obat. Proses yang terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan neurologis bertahap dan progresif yang disebabkan oleh penggunaan obat berulang. Boleh di next? Sekarang kita masuk ke teori sensitisasi insentif. Peran isyarat terkait obat dalam kecanduan. Isyarat yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba atau perlengkapan, konteks, dan lain-lain dapat dengan sendirinya menambah arti penting insentif melalui proses sensitisasi. Akibatnya, mereka diubah menjadi magnet motivasi yang kuat, mampu menyebabkan ketagihan saat terpapar dan membawa individu ke dekat narkoba. Next. Nah, sekarang kita masuk ke bukti-bukti dari teori sensitisasi insentif. Teori sensitisasi insentif bergantung pada gagasan bahwa sensitisasi yang diinduksi obat terjadi di jaringan syaraf umum yang bertanggung jawab atas atribusi arti penting insentif untuk semua orang adiktif. Bukti yang pertama yaitu sensitisasi silang. Sensitisasi silang mengacu pada saat sensitisasi terhadap satu obat akan menghasilkan respon yang tersensitisasi terhadap obat lain. Yang kedua, sistem syaraf peka oleh konsumsi obat adalah salah satu yang hanya mengatur keinginan dan bertindak secara independen dari suka. Karena dopamin adalah substrat syaraf utama yang mengontrol keinginan. Peningkatan pelepasan dopamin sebagai respon terhadap rangsangan tertentu dapat ditafsirkan secara langsung sebagai peningkatan keinginan untuk merangsang tersebut. Yang ketiga, berasal dari manipulasi sistem dopamin pada manusia dan hewan yang memenuhi keinginan sambil membiarkan kesukaannya tetap utuh. Boleh di next? Dan yang ini ada hipotesis alternatif kecanduan. Yang pertama, euforia atau kesenangan narkoba dan menyarankan agar pecandu melanjutkan penggunaan narkoba untuk mengalami kesenangan yang intens. Kedua, kebiasaan narkoba dan keyakinan bahwa penggunaan narkoba mendistorsi pembelajaran dan menciptakan kebiasaan yang kuat, sehingga kekambuhan tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir, ada pencarian obat yang mencirikan kecanduan narkoba, terutama sebagai gangguan kekambuhan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Amira atas pemaparannya. Selanjutnya adalah materi mengenai perjudian yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Bisa dilihat ya dari gambarnya dan bisa langsung tertuju gitu ke perjudian atau gambling. Nah, sebenarnya gangguan judi itu termasuknya ke gangguan apa sih gitu kan? Kalau misalnya kita melihat dari Diagnostic Statistical of Mental Disorder atau DSM yang dirilis oleh American Psychiatry Association, itu di 4 edisi awal, gangguan perjudian itu diklasifikasikan sebagai gangguan kontrol impuls seperti kleptomania, lalu piromania. Nah, tetapi ada yang baru yaitu di DSM kelima pada tahun 2013, ternyata gangguan perjudian itu diklasifikasikan ulang. Nah, yang awalnya gangguan kontrol impuls menjadi gangguan kecanduan perilaku. Lalu, di sini kita bakal membahas mengapa sih perjudian itu menarik dan berpotensi untuk membuat ketagihan gitu kan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Amira, dalam perjudian juga ada yang namanya itu teori sensitisasi insentif. Nah, ini tuh berlaku juga pada gangguan perjudian ya. Di sini tuh dibahas mengapa sih perjudian itu berpotensi ketagihan, padahal kan
kejudian itu lebih berkonsekuensi negatif karena merugikan. Kayak orang yang melakukan perjudian bisa kehilangan uang, lalu pekerjaan. Nah, ternyata zat obat-obatan yang menyebabkan kecanduan dan menghasilkan motivasi yang lebih tinggi untuk mengonsumsi lebih banyak obat, itu juga sama halnya dengan kecanduan judi gitu. Jadi seperti kita semakin memakan narkoba gitu ya, maka semakin kecanduan dan ingin terus gitu kan. Nah, itu juga sama seperti kecanduan judi. Kalau misalnya kita melakukan judi terus-menerus gitu, itu akan menyebabkan kecanduan gitu. Nah, ciri perjudian yang disebutkan oleh Kostikian itu adalah permainan yang sebagian besar itu adanya ketidakpastian. Karena biasanya di judi ada yang namanya peluang, bisa saja mendapatkan hadiah yang kecil atau bisa saja mendapatkan hadiah yang besar. Jadi tidak konsisten dan berbeda-beda gitu variasi. Nah, lalu peneliti melakukan percobaan pada tikus. Di sini ada tikus yang dihadapkan pada jadwal hadiah yang tidak pasti. Peluang mendapatkan hadiah dan besarnya hadiah bervariasi, lebih banyak mengarahkan perhatian ke perilaku isyarat hadiah dibandingkan tikus yang mendapatkan jadwal hadiah tertentu. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih, tikus diberi makan. Nah, jika diberi makannya itu tidak menentu, dan peluang mendapatkannya juga bervariasi, kadang banyak, kadang dikit, lalu misalnya dari jam 9, besoknya dikasih jam 3, nah tikus itu bakal lebih memiliki isyarat dan perhatian yang lebih tinggi ke makanan tersebut gitu. Dibandingkan tikus yang diberi makanan sama, dan di waktunya juga sama, misalnya diberi makanan pelet nih, sebanyak 5 butir setiap hari di waktu jam 9 pagi. Nah, tikus tidak akan terlalu memberi perhatian kepada hal tersebut gitu. Nah, ternyata di sini hadiah yang tidak pasti itu menjadi magnet motivasi yang lebih kuat. Biasanya imbalan yang tidak dapat diprediksi itu lebih menarik ketimbang imbalan yang dapat diprediksi seperti itu. Nah, faktanya, tingkat peningkatan insentif pada ketidakpastian pemberian hadiah serupa dengan yang dihasilkan oleh sensitisasi psikomotor melalui pemberian amfetamin. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya ya, jadi kan amfetamin itu adalah zat psikotropika yang menyebabkan kecanduan. Nah, ternyata kalau misalnya kita diberikan hadiah secara tidak pasti juga dapat menyebabkan peningkatan insentif yang terjadi di otak kita gitu. Isyarat yang memprediksi hadiah yang tidak pasti itu kemungkinan 50% menghasilkan sinyal dopamin yang lebih besar yang berasal dari otak ventral yang di tengah gitu. Nah, hal ini juga sebenarnya nggak terlalu mengagetkan ya, karena seperti yang kita diketahui juga kalau misalnya peningkatan pelepasan dopamin yang diinduksi amfetamin pada tikus itu bisa dikaitkan dengan peningkatan keinginan, tetapi tidak adanya peningkatan kesukaan gitu. Nah, lalu ada juga, jadi karakteristik kunci dari hal tersebut adalah orang-orang yang berjudi itu bisa saja bertahan gitu, walaupun ada konsekuensi negatif, seperti kehilangan uang dalam jumlah besar, seperti itu. Nah, sebuah studi yang dilakukan oleh Clark dan rekan-rekannya menemukan bahwa nyaris celaka atau hampir menang pada mesin perjudian membuat area otak merespon kemenangan. Nah, makanya mengapa kalau misalnya kita nih memainkan, contohnya claw mesin atau mesin capit boneka, kan kalau misalnya kita tarik, terus tiba-tiba melepas gitu, kita kan pengen mencoba lagi, mengulang terus sampai menang gitu kan. Nah, kenapa padahal kita udah gagal nggak dapetin boneka, tapi kok ketagihan nih, pengen nyobain terus. Nah, ternyata dari studi yang dilakukan, kalau misalnya nyaris celaka nih dapetin boneka, itu tuh otak kita tuh merespon kemenangan sebenarnya. Kemenangan yang bentar lagi menang gitu, padahal sebenarnya nggak gitu. Nah, kalau misalnya kita emang dapetin boneka tersebut juga, akan malah lebih kecanduan, bisa saja beli top up buat bisa main lagi, atau besok
nyobain claw mesin lagi, terus saja seperti itu. Maka dari itu, mengapa gangguan judi itu sama kecanduannya, seperti meminum psikotropika atau zat-zat adiktif lainnya, seperti itu. Nah, dari studi lesi yang dilakukan, ada yang namanya itu nucleus accumbens. Nah, ini tuh adalah komponen penting dari sistem mesolimbik yang nanti itu berkoneksi dengan korteks prefrontal dan syaraf yang ada dopaminergic gitu. Seperti yang kita ketahui juga, kalau misalnya hormon dopamin itu adalah hormon yang bisa meningkatkan kebahagiaan dalam diri kita. Makanya kenapa kalau misalnya kita melakukan seperti tadi mesin cabit boneka, kita kayak merasa bahagia aja gitu melakukannya, kayak refreshing. Karena ternyata itu termasuk ke dalam sistem mesolimbik gitu, di mesolimbik pathway. Nah, dilakukan penelitian juga, ternyata peneliti itu merusak inti accumbens tikus dan menemukan bahwa tikus dengan lesi ini atau yang accumbensnya dirusak itu lebih kecil kemungkinannya untuk memilih hadiah besar yang tidak pasti dibandingkan hadiah kecil yang pasti. Jadi dia lebih memilih makanan yang walaupun kecil tapi itu tuh pasti gitu, walaupun sedikit tapi pasti dikasih daripada hadiah makanan yang banyak tapi tidak pasti. Nah, ternyata hasil ini tuh menunjukkan kalau misalnya inti nucleus accumbens itu merupakan komponen kunci yang paling penting dari jalur dopaminergic mesolimbik gitu. Nah, ini juga berperan dalam memediasi keinginan imbalan yang tidak pasti. Nah, sebenarnya dari hal ini saya lumayan tertarik karena kalau misalnya seperti itu dan kalau misalnya nucleus accumbens dihilangkan pada seorang manusia, apakah bisa mengurangi keserakahan dalam manusia tersebut gitu kan? Kalau misalnya bisa seperti itu, kenapa itu tidak dijadikan sebagai hukuman kepada koruptor gitu ya yang serakah mengambil uang rakyat? Nah, cuman untuk keingintahuan saya ini belum saya baca lebih lanjut apakah bisa seperti itu atau tidak pada otak manusia seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara terlepas dari permasalahan judi gitu kan jika sudah masuk. Nah, selain dari agama juga kan sudah disebutkan bahwa judi itu adalah perilaku yang tercela gitu. Sudah ada aturannya, lalu bertobat gitu. Lalu dari diri sendiri untuk mencoba memulai berubah dari dorongan orang lain juga gitu. Nah, ternyata ada hal yang bisa menguranginya sama seperti cara mengurangi ketergantungan alkohol dan opioid. Nah, itu tuh dinamakan antagonis opioid. Ya, yang obatnya itu yang digambar ini ya, itu tuh namanya naltrexone. Nah, ini tuh dapat membantu meredakan hasrat kita buat berjudi ternyata dan bisa mengurangi perilaku perjudian bermasalah pada beberapa individu. Nah, mungkin cukup sekian. Selanjutnya ialah kecanduan makanan. Materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Arum. Kepada Arum, kami persilahkan. Baik, selanjutnya ada food addiction atau kecanduan makanan. Next slide. Makan berlebihan adalah salah satu penyebab utama dalam obesitas. Menginginkan dan menyukai makanan secara berlebihan mempunyai pengaruh besar dalam makan berlebihan. Sebagai alternatif, konsumsi makanan berlebihan yang sangat enak dapat dipicu oleh penguatan atau keinginan yang dihasilkan dari sensitivitas progresif sirkuit dopamin mesolimbik karena paparan berulang terhadap makanan manis atau enak. Baru-baru ini terdapat peningkatan dalam makanan yang menggabungkan kadar gula, natrium, dan lemak tinggi yang dapat mengakibatkan reaktivitas hedonik yang buruk dan mengarah pada peningkatan atau kesukaan dan keinginan. Next slide. Lalu, ini juga pernah dicoba pada tikus. Tikus akan diberi akses ke air gula secara suntikan kokain intravena. Hasil menunjukkan bahwa lebih dari 90% dari 132 tikus dalam percobaan lebih suka menekan tuas yang memungkinkan mereka mengakses larutan gula daripada
tuas yang memberikan kokain. Temuan ini menunjukkan bahwa zat yang umum tersedia dan sering tertelan seperti gula lebih disukai daripada zat adiktif yang diinginkan seperti kokain yang memicu respon dopamin supranormal. Dan karena itu dapat dikaitkan dengan arti penting intensif yang berlebihan. Next slide. Satu studi juga menemukan bahwa reaktivitas MRI pada peserta obesitas dalam menanggapi gambar makanan berkalori tinggi di daerah yang terkait dengan motivasi seperti insula, area tegmental, ventral, putamen, dan fusiform gyrus adalah prediksi terbalik dari kemanjuran jangka panjang dari berat badan. Kehilangan program, meskipun semua peserta melaporkan menyukai makanan dalam gambar, secara khusus jika area ini lebih aktif ketika peserta diperlihatkan gambar makanan berkalori tinggi daripada ketika dia diperlihatkan gambar kontrol. Peserta tersebut memungkinkan akan sedikit berhasil dengan program penurunan berat badan 9 bulan. Next. Nah, ini juga bisa karena faktor stres. Stres dan lebih khusus lagi pelepasan faktor pelepas kortikotropin atau CRF dapat menghasilkan puncak yang dipicu isyarat dalam keinginan karena telah terbukti menginduksi lonjakan motivasi untuk isyarat berpasangan gula dengan cara yang sama seperti injeksi mikroamfetamin ke dalam sel nukleus accumbens. Temuan ini dapat menjelaskan bagaimana stres dapat memicu meningkatnya keinginan makan berlebihan yang dipicu oleh isyarat, dan dalam kasus khusus ini pencarian gula yang kuat. Next. Ada juga karena faktor iklan. Nah, kampanye iklan sekarang menghasilkan banyak isyarat terkait makanan yang dapat memicu motivasi kuat untuk mencari makanan, mendorong orang untuk mengkonsumsi lebih banyak makanan daripada yang ditentukan oleh kebutuhan fisiologis. Lalu iklan makanan juga dirancang sih untuk menggoda, menarik perhatian kita karena visualnya. Lalu next. Peran yang lebih menonjol dalam epidemi obesitas tampaknya dimainkan oleh reaksi keinginan yang diperburuk dan ditimbulkan oleh suatu makanan dan isyaratnya. Makanan yang sangat enak mengaktifkan jalur penghargaan dopamin mesolimbik, memacu motivasi, dan menghubungkan makanan dan isyaratnya dengan arti penting intensif. Sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjut oleh moderator. Ya, terima kasih kepada Arum atas pemaparannya. Nah, mungkin yang tadi dijelaskan oleh Arum adalah penutup dari subbab kami. Lalu ada kesimpulan dari materi kami hari ini, yaitu teori sensitisasi insentif membantu menjelaskan penggunaan obat yang berlebihan, perjudian, dan makan dengan memungkinkan diferensiasi psikologis dan saraf antara menyukai dan menginginkan, ya maaf ini maksudnya, menyukai dan menginginkan. Menurut teori ini, psikologis dan proses biologis bertanggung jawab atas atribusi keinginan untuk hadiah dapat dipisahkan dari pengalaman menyukai yang dihasilkan oleh hadiah yang sama. Teori sensitisasi insentif menyatakan bahwa pada orang yang tidak kecanduan, kesukaan dan sistem keinginan dapat berfungsi bersama-sama
sehingga seseorang dapat menyukai apa yang dia inginkan atau dia dapat menginginkan apa yang disukai. Namun, di otak seorang pecandu, kedua sistem ini menjadi terpisah, sehingga seseorang merasakan motivasi yang berlebihan untuk imbalan dan isyaratnya, seringkali meskipun kenikmatannya berkurang. Nah, kesimpulan tadi merupakan penutup dari pemaparan kami hari ini. Semoga apa yang kami paparkan dari diskusi kami dapat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih kepada Bapak Isman sebagai dosen pengampu mata kuliah biopsikologi dan teman-teman yang menonton video kali ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penulisan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.